Hai guys, kembali lagi bersama saya di era 17. By the way, apa kabar para pasangan abadi? Pacaran bertahun-tahun tapi belum kawin-kawin. Kalau nyicil motor mah sudah lunas. Karena takutnya kalian dapat kesialan seperti di film yang satu ini, di mana film ini berjudul The Strangers Chapter 1 yang dirilis pada tahun 2024, di mana film ini menceritakan tentang pasangan kumpul banteng terpaksa bermalam di kabin terpencil yang diteror psikopat bertopeng. Oke lah, daripada penasaran sampai harap-harap cemas dibeliin baju bedug sama Ayang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan di subrek aja biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari RA17. Film ini diawali dengan seorang pria yang terlihat ngabret seolah dikejar sesuatu. Hingga pelariannya harus terhambat saat kakinya direngkas dahan jengkol. Namun tak lama kemudian datang 3 orang bertopeng yang membawa kampak. Malang sekali, bagaikan kayu bakar, pria ini pun harus merasakan sakitnya dicium kampak. Dan menurut catatan FBI, ada 1,4 juta kasus kejahatan di Amerika tiap tahunnya. Yang jika dihitung-hitung, kejahatan terjadi setiap 26 detik sekali, dan kini kita akan melihat salah satu kasus yang paling brutal. Kemudian scene beralih pada sepasang bucin, Maya dan Rian, yang sedang melakukan perjalanan untuk liburan sekaligus merayakan 5 tahun mereka kumpul banteng. Dirasa perjalanannya masih jauh, Rian memutuskan untuk mencari warteg terlebih dahulu guna mengganjal perut yang mulai salatri. Saat keluar dari tol, Maya pun berterima kasih pada Rian yang sudah setia menjalankan hubungan meski tidak dikawin-kawin. Eta si gobloy. Mereka pun nyaris membahayakan pengendara lain hanya karena tak kuat pengen ngenyot jigong. Di tengah rasa syok, Rian yang mengidap penyakit bengek langsung menyedot alat bengek. Selang beberapa saat Maya pun bete dengan sutradara yang lagi-lagi menyelipkan adegan susah sinyal. Lantas Rian pun berkata, mungkin saja itu akibat kita memasuki kawasan terpencil. Lagian dari tadi mereka belum menemukan peradaban dan hanya dikelilingi hutan pinus yang lebat. Namun tak lama kemudian mereka pun akhirnya senang saat tiba di kota kecil bernama Penus dengan populasi kurang dari 500 orang saja. Sesampainya di warteg, mereka pun terlihat risih saat para warga menatap tajam ke arahnya. Lantas Maya pun berkata mungkin karena mereka jarang kedatangan pelancong. Hingga saat memesan makanan, Maya meminta Rian untuk tidak kebanyakan makan burger guna menjaga kesehatan. Namun Rian berkata, kali ini aja tuh sayang, kan kita lagi anniversary, kamu juga boleh kok pesen semur jengkol, ya kalau ada. Mendengar hal itu, bucin kampung yang bernama Aiden dan Neil turut senang saat mendengar kemesraan mereka yang begitu harmonis. Lantas Aiden yang kepo menanyakan sudah berapa lama kalian menikah, akan tetapi Maya berkata tidak nikah kok, cuma kumpul banteng selama 5 tahunan lah. Serentak semua orang pun kaget saat mendengar pernyataan Maya seolah tidak menyukai hubungan haram yang dijalani oleh mereka. Lantas seorang pegawai berkata, 5 tahun diaduk tapi nggak dinikahin, dosa loh. Namun bukannya menerima saran tersebut, Rian malah meminta mereka untuk tidak ikut campur. We can use some directions to the highway. Saat akan melanjutkan perjalanan, serentak mereka pun heran dengan mobil kreditannya yang tiba-tiba mogok. Come on, start. Seketika mereka pun kaget saat dihampiri kang bengkel yang bernama Kosim yang tiba-tiba saja menawarkan jasa perbaikan. Yeah, you're all made a shot. Hingga setelah dicek, Kosim berkata jika mobil ini mengalami kerusakan di bagian pembakaran karena terlalu sering menggunakan pertamax oplosan. Namun karena jam segini toko sudah tutup, Kosim pun berjanji akan memperbaikinya di esok hari. Dirasa harus menginap, Maya pun menanyakan apakah ada hotel Oye di wilayah ini. Namun karena di wilayah ini tidak ada hotel Oye, Kosim pun menyarankan mereka untuk menyewa sebuah kabin milik seorang pemburu.
Mendengar hal itu, Rian pun ngebacot karena menganggap semua ini hanya modus penipuan. Ia pun menuduh Kosim telah menyabotase mobilnya. Serentak Maya yang kesal meminta Rian untuk sopan dan tidak asal ngomong di kampung orang. Kemudian Maya berkata jika ia setuju. Mendengar hal itu, si kewes bernama Sally berniat mengantarnya sepulang kerja nanti. Namun saat akan pergi, mereka pun heran dengan dua bocil bersetelan sales panci yang memberinya selebaran brosur dan menyarankan mereka untuk taat ibadah untuk menghapus dosa. Singkat waktu, mereka pun tiba di kabin setelah diantarkan Sally dan kini mereka yang lelah memutuskan untuk segera beristirahat. Melihat kabin yang estetik, Maya pun merasa senang. Let's check it out. Singkat waktu, malam pun poek Rian yang akan menyimpan bir merasa jika kulkas ini rusak, lantas Maya yang menemukan nomor pemilik kabin berniat untuk memberitahunya. Maya Lucas, I am renting the refrigerator is... Hear what? Beberapa saat kemudian mereka pun terlihat menikmati malam dengan tes sisir cap gula beton. Dan karena mereka tidak menikah, 5 tahun pun masih terlihat harmonis dan tak pernah bertengkar. Mengingat hari ini adalah hari jadian, mereka pun memutuskan untuk merayakannya dengan adu gabrut. Namun kemaksiatan langsung terhenti saat mereka mendengar kedatangan seseorang. Saat dicek, rupanya mereka kedatangan seseorang yang menanyakan temannya yang bernama Tamara. Di tengah keheranan, Maya berkata jika mungkin saja adek salah rumah. That was weird. 5 menit kemudian mereka yang selesai ngadu kembali membicarakan gaya monyet salto yang dilakukan oleh Maya. Sambil cengengesan, Maya berkata jika gaya itu terinspirasi dari Kang Doger monyet. Hingga di tengah suasana romance, Rian yang bengeknya kambuh langsung panik saat alat bengeknya tertinggal di dalam mobil. Mengingat di kabin ini ada motor, Rian pun izin sebentar untuk mengambil alat bengeknya. Sekalian saja Maya yang nitip dibeliin seblak. Setelah Rian pergi, Maya pun video callan dengan temannya dan bercerita jika dirinya terjebak di sebuah kabin terpencil akibat mobil kreditan Rian malah mogok. Tapi untung saja di kabin ini ada wifi, jadi nggak gabut-gabut amat. Namun sesaat kemudian Maya mendengar suara dari luar merasa jika Rian sudah kembali. Ryan? Oh my god, tanpa Maya sadari, sosok misterius tiba-tiba saja berada di dalam kabin. Di tengah kengerian, Maya pun berharap si AA cepat kembali. Serentak, Maya pun heran dengan HP-nya tiba-tiba berpindah tempat, namun tak cukup sampai di situ. Kepanikan semakin menjadi saat mendengar suara seseorang yang bernyanyi dari arah belakang. Di tengah kepanikan, Maya pun mengirim pesan suara pada Rian untuk segera kembali karena kini ia merasa diteror oleh seseorang. Get here soon. Setelah memastikan keadaan sekitar, Maya berusaha menenangkan diri dengan udut bako oleng sambil mendengarkan musik klasik. All day with this tape. Sambil berusaha menyibukkan diri, Maya kembali merasakan keberadaan seseorang, namun dirasa hanya perasaannya saja, ia pun kembali bermain piano. Namun tanpa ia sadari, sosok misterius berkarung goni terlihat nyantui memperhatikannya.
Singkat waktu, Maya yang merasa lengket memutuskan untuk adus junub sebelum Rian pulang. Eta si gobloy, ini setan apa orang tiba-tiba datang dan menghilang secepat kilat. Namun suenya, Maya tidak menyadari keberadaan bebenguk psikopat yang sedari tadi mengintip knalpot racingnya. Dirasa listrik kabin ngejepret, Maya pun bergegas mencari saklar di tengah suasana poek mongklek. Di tengah persembunyian, Maya pun ketakutan parah saat sekilas melihat sosok bertopeng doger monyet, dan kini sosok itu berusaha mendobrak pintu. Betapa leganya Maya saat Aryan sudah kembali. Saat listrik kembali menyala, Rian pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Maya berkata jika ia merasa diteror oleh seseorang hingga tadi ia melihat seseorang memakai topeng doger monyet. Dirasa ayangnya ini ngudut bako oleng, Rian pun berkata jika mungkin yang Maya lihat hanyalah lukisan itu. Dirasa ada benarnya, Maya yang sedikit tengsin mulai merasa tenang. White satin. Put the car back by my room. Beberapa saat kemudian mereka yang sedang makan malam terlihat heran saat melihat darah yang menetes dari atas. My God, dirasa teror yang dikatakan Maya benar, mereka pun langsung mengunci setiap pintu kabin. Rupanya, mereka bukanlah hantu. Setelah mengepung Rian dan Maya, sekuad Kopet ini langsung melakukan teror. Serentak mereka pun keheranan dengan apa yang sebenarnya terjadi, karena jika mau ngerampok, mungkin saja mereka akan meminta duit. Rian pun merasa jika para Kopet ini hanya mempermainkan mereka saja. Saat Maya merasa putus asa, Rian mengajak Maya untuk segera kabur menggunakan motor. Rian pun kesal dengan HP-nya yang sudah dirusak. Edan sekali saat rencana mereka untuk kabur harus sirna saat psikopat itu menghancurkan satu-satunya kendaraan di tempat ini. Di tengah kepanikan, Maya baru ingat jika si pemilik kabin merupakan seorang pemburu dan pastinya seorang pemburu memiliki senjata yang disimpan di dalam gudang. Melihat ventilasi, ia pun mengajak Rian untuk menyelinap. Linu sekali, Maya yang meleng harus tercucuk paku karatan. Di tengah kepanikan, psikopat bertopeng doger monyet terlihat menyadari sesuatu. Untung saja psikopat ini tidak menyadarinya. Lantas Rian yang takut Maya tetanus berniat mencabut paku di tangannya.
Saat berhasil keluar, Rian yang melihat gudang bergegas mengajak Maya untuk bersembunyi dan mencari senjata di dalam gudang. Mereka pun kesulitan dengan suasana yang poek. Hold on. Cepat sekali, psikopat doger monyet ini pun tiba-tiba sudah berada di gudang. Akan tetapi, dua bucin ini tidak menyadarinya dan lebih fokus mencari senjata. Namun, mereka hanya menemukan pacul mini. Daripada nggak ada samsek, ya lumayanlah buat adu mekanik. Di tengah kesedihan karena takut modar, Rian yang melihat lantai 2 meminta Maya untuk menunggu. Kali aja ada senjata. Serentak Maya pun panik saat melihat sekelebat bayangan psikopat. Lalu tiba-tiba untung saja Rian yang menemukan bedil FF masih sempat menyelamatkan Maya. Singkat waktu, dengan senapan FF yang ia temukan, Rian mengendap-endap mengajak Maya untuk bisa kabur dari tempat ini. Mendengar seseorang di teras kabin, Rian meminta Maya untuk tenang sementara ia akan melakukan teknik jumpsuit. Yeah. Fuck. There's no fucking mask. Gobloy, rupanya orang yang telah ditembak Rian adalah si pemilik kabin bernama Aceng yang kembali untuk memperbaiki kulkas. Serentak Ria pun menyesal telah melakukan jumpsuit hingga ia menghabisi nyawa orang tak berdosa. Saat Maya berusaha menenangkannya, Rian yang menemukan kunci mobil mengajak Maya untuk segera kabur menggunakan mobil Aceng. Dan untungnya di dalam mobil Aceng terdapat sebuah HP. Ternyata, psikopat Karunggoni ini sudah siap dengan mobilnya jikalau mereka kabur menggunakan mobil Aceng. Di tengah kepanikan, Rian yang cekernya terjepit meminta Maya untuk pergi dan mencari pertolongan. Saat psikopat kabur ke hutan, Rian yang terjepit akhirnya bisa terbebas, lantas ia langsung keluar dari mobil yang sudah ringsek. Dan kini, Rian berusaha menyusul Maya dengan cekernya yang pincang. Di dalam hutan, Maya yang merasa lelah apruk-aprukan untuk bersembunyi, sementara psikopat doger monyet masih mencari keberadaannya. Dengan teknik kamuflase orai kadut, Maya pun berhasil lolos dari kejaran psikopat dan kini dengan menggunakan HP Aceng, ia langsung menelpon bantuan untuk meminta bantuan secepatnya. Namun sialnya, si operator tidak mengerti dengan perkataan Maya yang bisik-bisik seperti mau pinjam 100. Tak cuma itu, susah sinyal membuat semuanya semakin sulit. Astagfirullah, betapa syoknya Maya saat melihat tangkurak manusia dengan babatok yang terkampak. Rupanya, tangkurak ini adalah korban psikopat di scene awal tadi. Di tengah kepanikan, Maya pun kembali melanjutkan pelarian. Sekali, pelariannya pun harus sia-sia saat Maya akhirnya tertangkap dan digusur menuju kabin. Sementara di sisi lain, saat para kopet mencari keberadaannya, Rian yang pincang berusaha menemukan Maya yang sebenarnya sudah tertangkap. Maya!
Akhirnya, Rian berhasil memojokkan salah satu psikopat bertopeng doger monyet. Ia pun meminta psikopat ini untuk membuang pisaunya dan memberitahu keberadaan Maya. Slowly. Namun bukannya takut, psikopat ini malah menantang Rian dengan tingkahnya yang tengil. Jelas saja Rian emosi dan akan meledakkan tangkuraknya. Shut the fuck up! Shut the fuck up! Tuek sekali, akibat kebanyakan bacot, Rian pun harus keburu digaplok psikopat karung goni. Beberapa saat kemudian, Maya berusaha menyadarkan ayangnya yang pingsan. Lalu saat Rian sadar, Maya pun meminta maaf jika saja ia tidak memaksa Rian untuk menginap di tempat ini. Mungkin saja kejadian ini tak akan terjadi. Mentang-mentang mau lebaran, Rian pun minta maaf andai saja ia tak kelaparan. Mungkin mereka akan menemukan kota yang layak untuk disinggahi. Hingga di tengah maaf-maafan, barulah Rian mengajak Maya untuk menikah. Mendengar hal itu, Maya yang emang sudah jebol langsung menerimanya. Akan tetapi, betapa syoknya Maya saat melihat Rian dicucuk. Malang sekali, udah mah bengek, Rian yang kehabisan darah akhirnya tutup usia, dan betapa sedihnya Maya karena baru saja dilamar kini sudah menjadi janda. Lantas Maya pun menanyakan maksud mereka melakukan semua ini, akan tetapi mereka hanya menjawab karena kalian berada di tempat ini. Dengar hal itu, jelas saja Maya kebingungan dengan maksud dari kelompok kopet ini. Setelah menghabisi dua bucin ini, mereka yang mendengar suara sirine damkar memutuskan untuk segera pergi. Rupanya, panggilan Maya berhasil dilacak oleh operator pemadam kebakaran. Singkat cerita, rupanya Maya masih sempat dilarikan ke puskesmas terdekat, namun naasnya ia pun harus kehilangan Rian yang sudah terlalu banyak kehilangan darah. Namun tanpa Maya sadari, psikopat ini terus mengincarnya seolah belum puas untuk melakukan aksi kopetnya. Apakah Maya akan baik-baik saja? Yanda tahu karena film pun sudah berakhir.